Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada latihan soal tes PPK dan PPS untuk pemilu tahun 2024. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan file 50 soal latihan tes PPK dan PPS, silakan teman-teman tinggalkan jejak dengan cara like, subscribe, dan komen. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak berapa kali? A. 9 kali, B. 10 kali, C. 11 kali, D. 12 kali, E. 13 kali. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 12 kali. Soal nomor 2, sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi suara kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Formula pembagian kursi atau penetapan calon terpilih, B. Pola pencalonan, C. Besaran dapil dan ambang batas, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartean. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu sistem kepartean. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis, B. Penetapan presiden, C. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, D. Langsung oleh rakyat, E. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu demokratis. Soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. KPU dan Bawaslu, B. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, C. KPU, Bawaslu, dan DKPP, D. KPU, Bawaslu, TNI, dan Kepolisian, E. KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 5. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Kecuali A. Adil, B. Bebas, C. Rahasia, D. Terbuka, E. Langsung. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu terbuka. Soal nomor 6. Berikut ini adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Berkepastian hukum, E. Kredibel. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu kredibel. Soal nomor 7. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat A. Nasional, tetap, dan mandiri, B. Profesional, C. Efektif dan efisien, D. Proporsional, E. Tertib dan terbuka. Jawaban yang tepat adalah A. Nasional, tetap, dan mandiri. Soal nomor 8. Di bawah ini, yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. Adanya pemerataan bobot suara rakyat, B.
Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. C. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan suara serta pelaporan hasil perhitungan suara secara akurat. Jawaban yang tepat adalah C. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Soal nomor 9. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan berapa kali? A. 2 kali. B. 3 kali. C. 4 kali. D. 5 kali. Dan E. 6 kali. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 4 kali. Soal nomor 10. Yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang dan penyelesaiannya melalui peradilan. B. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. C. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. D. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. E. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Soal nomor 11. 1. Penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 2. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. 3. Keterlibatan ASN dan TNI atau Polri dalam kampanye. 4. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. Yang merupakan pelanggaran pemilu adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1 dan 3. Soal nomor 12. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal berapa? A. Pasal 52, B. Pasal 53, C. Pasal 54, D. Pasal 55, dan E. Pasal 56. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pasal 54. Soal nomor 13. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengganti calon dengan surat pernyataan. E. Partai politik diperbolehkan mengusulkan kembali. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan
tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Soal nomor 14. Di bawah ini adalah bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. B. Anggota Pawascam membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPK. C. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. D. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. E. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 15. Penyelenggara pemilu wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui oleh A. Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. B. Bawaslu dan DKPP. C. Bawaslu dan KPU. D. Bawaslu, KPU, dan DKPP. E. Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu Bawaslu, KPU, dan DKPP. Soal nomor 16. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu di Provinsi Aceh tahun 2019 adalah A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 4 partai lokal. Soal nomor 17. Di bawah ini, yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. DPA, E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Soal nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai peserta pemilu agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 4%, dan E. 5%. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 4%. Soal nomor 19. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. Tahun 1997, B. Tahun 1999, C. Tahun 2004, D. Tahun 2009, dan E. Tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu tahun 2014. Soal nomor 20. Lembaga yang melaksanakan audit laporan dana kampanye adalah A. Kantor Akuntan Publik, B. KPK, C. BPK, D. PPATK, E. BPKP. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Kantor Akuntan Publik. Soal nomor 21. Pada pemilu 2009, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Langsung, C. Two-round system, D. Proporsional, E. Proporsional terbuka. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu langsung. Soal nomor 22. Dalam hal penyelenggaraan semua tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan Presiden, D. Mahkamah Konstitusi,
E. DPR dan DPD. Jawaban yang tepat adalah DPR dan Presiden. Soal nomor 23. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu Presiden. Soal nomor 24. Jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara, D. Obeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara, E. Tinta. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu obeng untuk mencoblos. Soal nomor 25. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal A. Pasal 72, B. Pasal 73, C. Pasal 74, D. Pasal 75, dan E. Pasal 76. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu pasal 72. Soal nomor 26. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat A. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, E. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 27. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Pemerintah dan pemerintah daerah, B. Negara asing, warga negara asing, lembaga swadaya masyarakat asing, E. Penyumbang dan pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, D. BUMN, BUMD, atau BUMDes, E. Perusahaan swasta nasional. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu perusahaan swasta nasional. Soal nomor 28. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa atau kelurahan, B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu kecamatan atau gabungan kecamatan. Soal nomor 29. Saat ini, jumlah anggota DPD untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, dan E. 6 orang. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 4 orang. Soal nomor 30. Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal nomor 31.
Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024? A. Anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Soal nomor 32. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana paling lama A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, B. 4 tahun dan didenda paling banyak 38 juta, C. 5 tahun dan didenda paling banyak 60 juta, D. 6 tahun dan didenda paling banyak 72 juta, E. 7 tahun dan didenda paling banyak 96 juta. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 6 tahun dan didenda paling banyak 72 juta. Soal nomor 33. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkan daftar pemilih tetap dapat dipidana dengan pidana penjara A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, B. 4 tahun dan denda paling banyak 38 juta, C. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta, D. 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta, E. 7 tahun dan denda paling banyak 96 juta. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Soal nomor 34. Ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cuti kampanye pada saat masa kampanye. D. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesai masa kampanye. E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu cuti kampanye pada saat masa kampanye. Soal nomor 35, yang termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan calon, D. Pembentukan Panwas Pemilu Kada, E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu A, B, C, dan D benar. Soal nomor 36. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. PPS, D. KPPS, E. Pemerintah Desa. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu KPPS. Soal nomor 37. Pemilih yang belum terdaftar dalam pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam
A. Daftar pemilih baru. B. Daftar pemilih tambahan. C. Daftar pemilih sementara. D. Daftar pemilih tetap. E. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu daftar pemilih tambahan. Soal nomor 38. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten, C. PPK, D. PPS, dan E. KPPS. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu PPS. Soal nomor 39. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten, D. PPK, E. PPS. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu KPU. Soal nomor 40. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Dicalonkan oleh parpol. E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu A, B, dan C benar. Soal nomor 41. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi. E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Soal nomor 42. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pada hari libur atau hari yang diliburkan. Soal nomor 43. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat pemberian suara di TPS dapat A. Didampingi KPPS. B. Menyerahkan kepada PPS. C. Harus didampingi TNI atau Polri. D. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu Hansip. E. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Jawaban yang tepat adalah E. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Soal nomor 44. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan. B. Nama lengkap pemilih. C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. D. Alamat domisili pemilih. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu semua jawaban benar.
Soal nomor 45. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya A. 6% dari jumlah penduduk, B. 6,5% dari jumlah penduduk, C. 7,5% dari jumlah penduduk, D. 8,5% dari jumlah penduduk, E. 10% dari jumlah penduduk. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 6,5% dari jumlah penduduk. Soal nomor 46. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di kabupaten dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya A. 6% dari jumlah penduduk, B. 6,5% dari jumlah penduduk, C. 7,5% dari jumlah penduduk, D. 8,5% dari jumlah penduduk, E. 10% dari jumlah penduduk. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 6,5% dari jumlah penduduk. Soal nomor 47. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan, B. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, C. Anggota DPR dan DPD, D. Anggota DPR dan gubernur, E. Anggota DPR dan gubernur. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Soal nomor 48. Landasan konstitusional hukum tata negara pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Piagam PBB, C. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 49. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 2 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu pasal 1 ayat 1. Soal nomor 50. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpin. Merupakan hakikat dari A. Ing ngarsa sung tulodo, B. Ing madya mangun karso, C. Tut wuri handayani, D. Sepi ing pamrih rame ing gawe, E. Gemah ripah loh jinawi. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu ing madya mangun karso.